Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zipora Marbun dari kelas 10 MIPA 6. Video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang 7 kerajaan Hindu dan 3 kerajaan Buddha. Check it out. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Jawa Tengah. Kerajaan yang beribu kota di Benang Kamulan ini berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan Mataram kuno ini memiliki 3 wangsa atau dinasti yang pernah berkuasa, yakni Wangsa Sanjaya, Shailendra, serta Isana. Wangsa Sanjaya sendiri pemeluk agama Hindu beraliran Shiva, Shailendra pengikut Buddha, dan Isana wangsa baru yang didirikan Sang Empu Sinduk. Sesuai prasasti Canggal 732, raja pertama yang berkuasa pada kerajaan Mataram yang ini Raja Sana yang lalu digantikan Sang Sanjaya. Raja Sanjaya tidak lain merupakan keponakan Raja Sana, yakni putra asal Sanaha atau saudara wanita Raja Sana. Hal ini karena Raja Sana tidak mempunyai keturunan menjadi penggantinya. Raja-raja yang berkuasa. Pertama, Sanjaya, pendiri kerajaan Mataram kuno. Kedua, Rakai Watukuru Dia Balitung. Ketiga, Dharma Wangsa Teguh kerajaan Mataram kuno berakhir. Peninggalan: Candi Semar, Candi Mendut, Candi Borobudur, Prastasti Kalasan, dan Prastasti Ratu Boko. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang bercorak kebudayaan Hindu. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri kurang lebih pada abad ke-5 Masehi. Letak kerajaan Tarumanegara berada di Jawa Barat di tepi Sungai Cisadane, sekitar Bogor sekarang ini. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, sampai pada perbatasan Cirebon. Hampir menguasai seluruh wilayah Jawa Barat. Pada masa itu, mata pencarian penduduknya adalah perdagangan kulit penyu, cula badak, dan perak. Sekitar tahun 670, Tarus Bawa mengganti nama kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Hal ini dijadikan alasan Wertikadayun untuk Kerajaan Galuh untuk memisahkan dari kekuasaan Tarus Bawa. Dengan dipecahnya wilayah Tarumanegara menjadi dua, berakhir pula kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Raja-raja yang memimpin. Pertama, Jaya Singawarman 358 hingga 382 Masehi. Kedua, Purnawarman 395 hingga 434 Masehi. Ketiga, Linggawarman 666 hingga 669 Masehi. Peninggalan: Prastasti Ciaraten, Prastasti Kebon Kopi, Prastasti Tugu, Candi Jiwa, dan Candi Blandongan. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi. Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya ini dianggap sebagai salah satu negara terbesar sepanjang sejarah Indonesia, di mana wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Bali, Borneo, dan Filipina. Runtuhnya kerajaan Majapahit akibat terjadi perang saudara antara Wirabumi melawan Wikramawadana pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Selain itu, adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan pada tahun 1468 oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Raja-raja. Pertama, Raja Raden Wijaya 1293 hingga 1309. Kedua, Raja Hayam Wuruk 1350 hingga 1389. Dan terakhir Raja Brawijaya V. Peninggalan: Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Jabung, Prastasti Alasantan, dan Prastasti Canggu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Murakaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad ke-4. Wilayah kerajaan Kutai mencakup wilayah yang cukup luas, hampir menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur. Bahkan pada masa kejayaannya, kerajaan Kutai hampir menguasai sebagian wilayah Kalimantan. Kerajaan Kutai runtuh saat Raja Kerajaan Kutai terakhir tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13, Aji Pangeran Anom Panji Mendapa. Kerajaan Kutai selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Raja-raja yang memimpin. Pertama,
Maharaja Kudungga, kedua Maharaja Mulawarman, terakhir Maharaja Dharma Setia. Peninggalan Prastasti Yupa, Pedang Sultan Kutai, Kalung Ciwa, dan Tali Juwita. Kerajaan Bali. Kerajaan Bali merupakan sebuah kerajaan yang terletak di sebuah pulau kecil yang tak jauh dari Jawa Timur dengan nama yang sama. Kerajaan Bali bercorak agama Hindu. Sebelum kedatangan Majapahit, terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali, yaitu sekitar 914 Masehi, yang diketahui dari sebuah prasasti yang ditemukan di desa Belanjong dekat Sanur yang memiliki pantai matahari terbit. Kerajaan Bali runtuh saat masa kepemimpinan Raja Bedahulu, atau yang dikenal dengan nama Mahyadenawa, yang memiliki seorang pati yang sangat sakti bernama Ki Kebo Iwa. Setelah kematian Ki Kebo Iwa, Bali dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada pada tahun 1343. Raja-raja yang memimpin: pertama Sri Kesari Warmadewi, kedua Dharma Udayana Warmadewa, ketiga Bedahulu. Peninggalan Prastasti Belanjong, Prastasti Pangalapuan, Pura Agung Besaki, Candi Mengganing, dan Candi Wasan. Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah salah satu kerajaan yang berada di Pulau Jawa. Kerajaan Medang Kamulan juga sering disebut sebagai kelanjutan dari Kerajaan Mataram karena Medang Kamulan merupakan ibu kota Kerajaan Mataram. Istilah nama Kamulan dianggap sebagai perubahan dari kata kamuliaan atau kemuliaan. Sebelumnya, kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur karena letusan Gunung Merapi menghancurkan Kerajaan Mataram, sehingga Kerajaan Medang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-10 dengan ibu kota Wontamas yang terletak di kawasan Sungai Brantas. Raja terkenal dan kebijakannya. Raja terkenal Kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok. Memerintah kurang lebih selama 20 tahun, Empu Sindok sangat bijaksana. Sebagai usaha yang dilakukan untuk kemakmuran rakyatnya antara lain sebagai berikut. Pertama, membangun bendungan atau waduk untuk pengairan, dan Empu Sindok melarang semua rakyatnya untuk menangkap ikan di bendungan tersebut supaya sumber daya alam tetap lestari. Kejayaan. Puncak kejayaan terjadi pada masa pimpinan Raja Erlangga. Pada masa itu, Kerajaan Medang Kamulan berada di puncak kejayaan dan kemakmuran. Dan pada masa ini, pusat pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan pindah ke wilayah Kahuripan, Jawa Timur. Keruntuhan. Runtuhnya Kerajaan Medang Kamulan dimulai setelah dipimpin oleh Raja Erlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggal dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Erlangga guna mencegah terjadinya perang saudara. Peninggalan. Pertama, Prastasti Empu Sindok, Prastasti Bangli, Candi Prambanan, Candi Kawasan, dan Candi Ijo. Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri diawali dengan putusan Raja Erlangga selaku pimpinan dari Kerajaan Mataram kuno yang terakhir. Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua bagian, yaitu menjadi Kerajaan Jenggala dan Panjalu, yaitu Kediri. Hal ini bermula pada tahun 1042. Kedua putra Raja Erlangga memperebutkan tahta Kerajaan Mataram kuno, sehingga dengan terpaksa Raja Erlangga membelah kerajaan menjadi dua bagian. Kerajaan Kediri adalah kerajaan agaris dengan Raja pertama Sri Samarawijaya. Adapun wilayah Kerajaan Kediri meliputi Kediri dan Madiun sekarang. Kerajaan Kediri terletak di tepi Sungai Brantas, Kediri, Jawa Timur, dan berdiri sejak 1042 hingga 1022. Kejayaan. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan saat pemerintahan Raja Jayabaya. Daerah kekuasaannya semakin meluas, mulai dari Jawa Tengah, meluas hingga hampir seluruh Pulau Jawa. Pengaruh Kerajaan Kediri tidak hanya dirasakan di Pulau Jawa saja, melainkan menyebar hingga ke Pulau Sumatera yang merupakan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya, dikisahkan dalam Pararaton dan Nagara Kretama. Pada tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana. Perselisihan ini terjadi karena Raja Kertajaya memerintahkan kaum Brahmana untuk menyembahnya sebagai raja. Namun, kaum Brahmana menolak, yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, Aku Tumapel. Kebetulan Ken Arok juga bercita-cita memerdekakan Tumampel, merupakan daerah Bawan Kediri. Perang antara Kediri dan Tumapel terjadi di desa Genter. Dalam peperangan tersebut, pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kediri, yang sejak itu kemudian menjadi Bawan Tumapel atau Singasari, raja-raja yang berkuasa.
Pertama, Sri Samarwijaya, kedua, Jayabaya, ketiga, Sri Kertajaya. Peninggalan, Candi Panataran, Candi Gura, Prastasti Hantang, Prastasti Kamulan, dan Prastasti Jaring. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang berdiri pada abad ke-7, dibuktikan dengan adanya prastasti kedukan di Bukit Palembang. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan yang kuat di Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri yang artinya bercahaya dan Wijaya berartinya kemenangan, sehingga dapat diartikan sebagai kemenangan yang bercahaya atau gemilang. Kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus atau Provinsi Riau. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hayang Sri Jayanasa sebagai raja pertama. Kejayaan. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad ke-9 sampai 10 dengan menjaluri perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya menjadi pengendali perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Keruntuhan. Kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan ketika Raja Rajendra Chola, penguasa kerajaan Cholamandala, menyerang 2 kali pada tahun 1023 dan 1030 Masehi yang berhasil merebut bandar-bandar kota Sriwijaya. Peperangan ini disebabkan karena Sriwijaya dan kerajaan Cholamandala bersaing pada bidang perdagangan dan pelayaran. Raja yang berkuasa, Dapunta Hayang, Dharmasetu, dan Balaputra Dewa. Peninggalan, Candi Muara Takus, Candi Muara Jumbo, Candi Biaro Bahal, Candi Kota Kapur, Gapura Sriwijaya. Kalingga. Kerajaan Kalingga atau Holing dalam sebutan Tiongkok merupakan sebuah kerajaan bercorak Buddha yang lokasinya masih diperdebatkan, kemungkinan di sekitar Blora dan Cepu, Jawa Tengah, yang didirikan pada tahun 6 Masehi. Sumber sejarah kerajaan ini kebanyakan diperoleh dari sumber Tiongkok, tradisi atau kisah setempat, dan naskah-naskah cerita parayangan yang disusun berabad-abad kemudian. Kejayaan kerajaan Kalingga terjadi pada masa pimpinan Ratu Shima pada tahun 674 hingga 732 Masehi. Kejujuran sangat dijunjung tinggi dengan menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, seperti akan memotong tangan seseorang yang terbukti sudah mencuri. Kalingga dikenal sangat subur sehingga rakyatnya hanya mengandalkan dunia pertanian sebagai mata pencarian, bahkan hasil buminya sampai hingga ke negeri Tiongkok. Keruntuhan Kerajaan Kalingga pada masa 752, Kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kalingga dianggap sebagai salah satu jaringan perdagangan Buddha, sama halnya dengan Tarumanegara dan Melayu yang dulu dikuasai Sriwijaya. 3 kerajaan ini dianggap pesaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Raja-raja yang berkuasa: pertama, Prabu Wasumurti, kedua, Maharani Shima, ketiga, Sanjaya. Peninggalan: Prastasti Tukmas, Prastasti Cedomorto, Candi Angin, dan Candi Bubrah. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu merupakan sebuah kerajaan Buddha yang berada di Pulau Sumatera. Penduduk kerajaan Melayu sebagian besar memeluk agama Buddha. Hingga seorang pendeta Buddha bernama Dharmapala pernah didatangkan khusus dari India untuk mengajar di kerajaan ini. Dari bukti yang disimpulkan dari prastasti dan berita Cina, keberadaan kerajaan ini diketahui mulai pada abad ke-7 yang berpusat di Minang, pada abad ke-13 yang berpusat di Damarsraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Surya Soatu atau Pagaruyung. Lokasinya strategis, pelabuhan perdagangan yang menghubungkan India dan Tiongkok. Selat Malaka memang merupakan jalur perdagangan yang ramai. Umumnya, kapal-kapal dagang berlabuh untuk membongkar, memuat dagangan, serta menambah perbekalan di pelabuhan tersebut. Kerajaan ini terletak di hulu Sungai Batanghari, Jambi saat ini.
Dan kerajaan ini disebut dengan Pulau Emas yang memiliki tambang emas dan pada awalnya mempunyai kemampuan dalam mengontrol perdagangan di Selat Malaka sebelum direbut oleh kerajaan Sriwijaya pada tahun 682. Sekitar tahun 692, kerajaan ini ditaklukkan oleh Sriwijaya sampai pada abad ke-12. Tidak ada lagi keterangan sedikit pun tentang kerajaan Melayu. Dan pada sekitar abad 1275, kerajaan ini pulih kembali dengan pusatnya di Damarsraya dengan menguasai Sriwijaya serta perdagangan di Selat Malaka. Kejayaan Kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Aditya Warman. Wilayah kekuasaan mencakup seluruh pantai timur Sumatera. Hingga tahun 1347 Masehi, Aditya Warman memperluas wilayah kerajaannya sampai Pagaruyung, Sumatera Barat. Keruntuhan Kerajaan Melayu runtuh menjelang abad ke-12. Penyebab runtuhnya kerajaan merupakan faktor politis. Kedudukan kerajaan ini makin terdesak karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan, seperti Kerajaan Siam di sebelah utara yang menguasai Semenanjung Malaka, termasuk Tenaga Genting Kita. Raja-raja yang berkuasa: Srimat Tailokya Raja Maulibya Husana Warmadewa tahun 1183, kedua Aditya Warman pada tahun 1347 hingga 1375, ketiga ada Anangga Warman tahun 1375 hingga 1417. Peninggalan: Prasasti Amonghapasa, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Padang Roco, dan Candi Padang Roco.